Ya, ini hadir di ruang dengar Anda, sahabat Belambangan. Tentunya dalam program yang baru pertama kali kita gagas dan kita kerja sama bareng dengan rekan-rekan yang ada di DKB, Dewan Kesenian Belambangan, Banyuwangi. Serat Belambangan, sastra dan seputarnya. Nah, malam hari ini ternyata saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh, boleh dibilang ini pakar-pakar sastra yang notabene beliau-beliau ini sampai sejauh ini di bumi Belambangan, di Banyuwangi sudah memberikan sumbangsinya yang terbaik untuk keberlangsungan apa itu sastra gitu ya, bahkan pengembangannya yang ada di Banyuwangi. Coba kita untuk menyapa narasumber, dan katanya tadi nggak mau disebut narasumber, kadung bisa kisah-kisahan biain gitu. Kalau secara musik, di sini ada Bapak Fatah Yasinur. Selamat malam Kang Fatah. Malam juga. Pelatih KPI Riko Kang. Ya, PKPK. PKP biain ya. Gereja diterjang titik. Alhamdulillah sehat. Terus kemudian ada seorang guru dan juga praktisi kegiatan lomba bahkan juga sastra, ada Bapak Muhammad Saiful. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada juga Bapak Supono. Selamat malam Pak Supono. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan merasa ini ya, kerasan ada di studi Belambangan. Dan Alhamdulillah. Dan ini meskipun yang pertama, tapi kita berusaha untuk lanjut. Jadi masyarakat Banyuwangi benar-benar paham dan tahu apa itu sastra. Tema kita malam hari ini adalah berbicara tentang sastra dan pengembangannya bahkan di sekolah-sekolah gitu ya. Ini hubungannya mungkin kalau saya coba untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Muhammad Saiful yang di belakangnya backgroundnya adalah seorang guru. Bagaimana sih Pak sebenarnya sampai sejauh ini di era milenial 2021 pengembangan sastra, mau sastra Indonesia, Jawa ataupun juga Osing di sekolah-sekolah yang ada Pak? Iya, alhamdulillah untuk dekade akhir-akhir ini saya melihat kalau perkembangan sastra di Banyuwangi utamanya di sekolah ini lumayan cukup berkembang. Di sini mungkin di backup atau dibantu secara kontinu terus menerus oleh pemerintah daerah. Ini pengaruhnya dari pemerintah daerah untuk mengangkat kehidupan sastra di sekolah. Karena dengan adanya ini festival sastra yang hampir setiap tahun ada di Banyuwangi. Yang masuk agenda Banyuwangi Festival. Masuk agenda Banyuwangi Festival ini salah satunya. Di samping juga ada beberapa pihak yang juga menyelenggarakan semacam kegiatan atau semacam seminar gitu lomba atau semacam seminar atau kebanyakannya lomba ini di setiap jenjang untuk ya misalnya kayak perguruan tinggi negeri atau swasta. Terus juga ada beberapa lembaga-lembaga khusus tertentu yang juga menyelenggarakan lomba. Setidaknya ini sudah membuat sastra di sekolah ini menggeliat gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau dari jenjangnya sendiri di tingkat sekolah kan sastra ini identik juga dengan perkuliahan. Apakah juga dari SD ini sudah diterapkan gitu Pak untuk pengenalan gitu lebih dini? Kalau di kurikulum mestinya sudah ya, sudah jelas ya ada mata. Karena di pelajaran bahasa Indonesia, kalau di SD mungkin, kalau bahasa Inggrisnya mungkin belum ya kalau di SD ya. Ini semua pada kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mungkin bahasa Osing di SD utamanya ini sudah ada juga sastranya. Mungkin Pak Pono lebih banyak tahu mungkin sastra di sekolah daerah ya, sastra daerah di sekolah. Kalau di SMP di kurikulumnya itu bagaimana? Mungkin seperti itu. Gitu ya. Kalau dari Pak Muhammad Saiful sendiri bahwasannya sastra dan pengembangannya di sekolah hingga tahun 2021 ini Pemkab Banyuwangi selalu mensupport dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nih Pak ya. Iya, alhamdulillah ini dalam hal ini kan festival sastra ini juga bekerja sama dengan Radar Banyuwangi, dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam hal ini pelaksanaannya kepada MGMP bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Osing ya. Ini bekerja samanya sama di sana. Nah, ini peran serta kalau di DKB sendiri Pak Subono
Ya kan kalau kita berbicara juga dengan DKB Dewan Kesenian Belambangan kan masyarakat juga pengen tahu nih sastra sendiri selain dari pengembangan yang ada di sekolah ada nggak sih kalau kita ngelihat itu wadah bagi teman-teman atau rekan-rekannya sebenarnya mereka ini memiliki banyak sekali sastra cuman karena faktor entah malu atau juga untuk ditampilkan atau DKB sendiri memiliki wadah untuk kali ini. Iya, kebetulan untuk DKB tahun ini kemarin di program itu sudah disepakati bersama bahwa nanti akan ada program yang sifatnya pengembangan, ada program yang sifatnya pengembangan itu pemberdayaan maksudnya, kemudian ada program sifatnya pengarsipan atau dokumentasi, dan yang ketiga ada program yang sifatnya apa itu? Untuk yang lomba-lomba begitu untuk biar nanti semakin menggeliat gitu. Iya, semakin menggeliat dan nanti diupayakan sastra di DKB itu karena ada komisi teater, ada yang sendiri, tetapi nanti diupayakan karena Banyuwangi ini kaya dengan karya sastra, baik itu mulai dari puisi, prosa maupun drama, terutama kita banyak tahu di sini banyak kelompok-kelompok drama tradisional, maka nanti arah ke depan untuk dokumentasi, pengarsipan dan pemberdayaan itu semua akan dilakukan oleh DKB. Gitu ya. Jadi kalau DKB sendiri sudah merencanakan program ini karena kan susunannya juga baru semua nih ya. Beberapa bulan terakhir ini juga sempat dilantik. Jadi bukan kan kadang gini Pak, kalau kita bicara tentang kegiatan yang berbau seperti ini sastra juga sama dengan teater, ini akan menggeliat ketika mau ada event atau akan menggeliat ketika ada festival atau lomba. Bener ya Pak ya? Betul ya seperti itu. Tapi gimana nih caranya penerapannya kalau tadi Pak Saiful sendiri sudah digerakkan di sekolah-sekolah. Kalau adakah mungkin tiap malam minggu pertunjukan ataukah tidak harus menunggu festival gitu? Iya, itu kemarin di program awal itu memang itu belum muncul ya Pak Saiful, Pak Watah. Tapi nanti ke depan ada semacam pentas kolaborasi. Jadi nanti teman-teman dari perupa, teman-teman dari teater, teman-teman dari musik dalam satu misalnya bisa 2 minggu sekali begitu nanti pentas bersama dan di situ sastra dimunculkan. Jadi kan akan lebih menarik kalau misalnya teman-teman perupa itu sambil pameran melukis langsung di tempat itu on the spot nanti sambil di situ perform musik. Demikian juga nanti teman-teman dari sastra ketika teman yang lain teater sedang melakukan pantomim misal muncul ke teman-teman dari sastra yang sedang membaca puisi begitu. Jadi pentas kolaborasi ini saya rasa akan lebih menarik daripada pentas tunggal yang mungkin hanya akan digemari oleh orang tertentu. Misalnya ada pentas puisi yang hadir hanya penggemar puisi, tapi kalau pentas kolaboratif nanti akan audiennya akan menjadi beragam dan pertunjukan menjadi menarik. Saya pikir itu satu terobosan yang bisa kita upayakan nanti oleh teman-teman DKB. Jadi bukan hanya menunggu tentang adanya festival atau kegiatan saja ya Pak ya, tapi benar-benar sudah menggeliat. Saya beralih ke Kang Fata Yasin ini. Kalau kita tahu beliau juga sering kali menulis mau di medsos atau juga di Facebook ini kebanyakan ini. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Sastra itu apakah harus dibaca atau ditulis saja? Ya ini, Pak, ini agak berat nih. Ditulis saja ataukah harus dibacakan? Begini ya, sebetulnya sastra itu kan memang berkaitan dengan bahasa ya, dengan kata-kata. Kalau saya pribadi melihatnya bahwa sastra itu sebuah pertamanya sih adanya kegandrungan bahasa. Kegandrungan. Artinya kita sangat tertarik dengan kata-kata gitu ya. Bagaimana kata-kata itu dipermainkan menjadi bunyi ya. Menjadi ada makna di situ. Nah, ini menarik. Jadi saya setiap hari itu dulu membuat satu catatan harian gitu ya. Saya selalu mencoba untuk bagaimana sih membuat kalimat yang benar gitu. Bagaimana sih menyusun kata-kata yang indah. Artinya dari situ kita bisa bereksplorasi, bereksperimen lah. Dan itu ternyata tergantung dari mood kita juga ternyata.
dari apresiasi kita dengan bacaan-bacaan, apresiasi kita kepada penyair-penyair yang pernah kita tahu gitu sebelumnya, seperti Rendra, Khairil Anwar, kan kita baca itu. Referendumnya ke mereka gitu Iya. ya istilahnya, referensinya. Jadi kalau saya ditanya, saya itu nulis untuk dibaca sendiri, apa orang lain baca saya nggak tahu gitu. Yang penting ada sebuah kepuasan, meskipun saya dalam tanda petik selalu belum puas sebetulnya Inji. untuk menciptakan sebuah puisi, katakanlah tulisan ya yang baik itu, yang bagaimana saya masih terus ya bingung itu sebetulnya untuk mencari terus gitu. Mencari terus ya. Iya. Kalau dari Mas Saiful sendiri apakah juga hampir sama Mas Saiful? Apakah ini Begini ya. Simpel sebenarnya. Saya mungkin lebih ke lebih ke pendidikan ya, Iya. atau pengembangan lah. Oke. Memang sastra itu bagian dari seni. Oke. Seni itu sendiri kan memang kelompok eksklusif ya, karena memang ya ungkapan rasa. Bagaimana cara pengungkapannya ini tidak melulu hanya bisa dengan teori saja, gitu. Tapi juga harus ada sentuhan batin. Konon katanya itu harus ada minat atau harus ada ketertarikan khusus. Iya. Jika anak atau siswa atau pelajar kita ajarkan sastra, mereka kalau tidak punya ketertarikan khusus tadi atau minat tadi, ya mereka akan kesulitan. Nah, ini semua sebenarnya ya memang ada beberapa teori ya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih. Apapun yang dituliskan oleh bapak ibu gurunya, Iya. maka dia akan jadi seperti itu. Memang ini, tapi kan memang juga harus ada namanya latar belakang daripada gen dari anak tersebut. Bapak ibunya nyeni, insya Allah dia Anaknya akan masih ada. membawa Oke. gen. Nanti tinggal lingkungan dalam hal ini untuk menggosok, entah itu lingkungan sekolah Oke. atau lingkungan Sosial dan juga perkumpulan ya gitu di ya. rumahnya, lingkungan keluarga. Iya, kenapa saya bertanya seperti ini Bapak? Karena pernah saya menjumpai seseorang, Iya. tulisannya bagus. Nah, tulisannya bagus. Iya. Karena tadi saya bertanya kan, apakah Betul. ini tulisannya bagus? Ketika dia suruh, coba ini kan sebuah puisi nih, bacakanlah. Itu berbahasa Indonesia. iya. Saya nggak bisa untuk berbaca puisi, tapi saya kalau untuk menulis ini bisa. Iya. Ya memang Bener nggak? punya kecenderungan tadi itu. Memang ya penyair Iya. itu penyair yang besar, misalkan seperti Sapardi, ya, Gunawan Muhammad, itu kan tulisannya bagus itu. Tapi kalau disuruh dibaca, mereka kurang Bisa. menarik gitu. Iya. Jadi seorang pembaca puisi itu diberikan juga seorang aktor gitu. Ada seni teaternya juga. Bakat. gitu. Ya, kebetulan kalau Rendra Oke. itu juga penyair sekaligus pembaca puisi yang baik. Kalau Rendra Oke. tidak harus bisa baca puisi memang. Nah itu dia. Iya. Karena kan orang kalau berbicara Nah. tentang sastra nanti konotasinya adalah ke puisi. Iya. Padahal tidak. tidak seperti itu ya Pak ya. Menulis pun itu Ya. juga di. Kalau di Ini Mas mungkin gimana? mau saya tambahkan ini ya. Nah, Kebetulan ada salah satu paguyuban namanya Sangker Kowong Blambangan. Kebetulan saya juga di sana sebagai salah satu pengurus. Kami itu menyelenggarakan lomba setiap 1 tahun sekali nulis cerita cendek, cerita pendek cerita pendek. dalam bahasa Osing. Bahasa Osing. Nah, kebetulan ketika kami sudah menemukan anak itu mulai SMP ya, Iya. dia lombanya sudah menang, kemudian dia masuk ke tingkat SMA, ya dia lagi. Terus begitu dia sudah jenjangnya itu kuliah, ya dia lagi. Berarti kan memang ini memang ada ketertarikan khusus untuk dalam hal menulis ini. Dalam hal menulis. Iya memang seperti itu. Tapi ya namanya guru atau kurikulum di sini ya harus mencoba mengarahkan barangkali memang. Nanti terserah anak-anak sendiri, siswa sendiri, kalau dia muncul sebagai penulis, dia akan muncul sebagai penulis begitu. Gitu ya. Jadi sastra ini memang seni karya, sebenarnya adalah karya tulis dulu yang memang
harus punya minat atau bahkan juga keinginan untuk menulis di dalamnya. Iya. Gitu. Kalau dari DKB Pak, sampai sejauh ini berapa sastra yang dimiliki oleh Banyuwangi sendiri? Maksudnya berapa sastra? Dalam artian yang sudah terarsip itu tadi. Karena kan tadi sempat diobrolin bakal kita arsipin dan lain hal gitu. Ya sudah registrasikan atau Iya, terdaftar? terregistrasi. Iya, kalau pertanyaan itu secara pribadi saya karena memang saya menjadi pengurus DKB baru sehingga saya mohon maaf belum bisa memberikan data itu. Iya. Oke. Hanya saya menambahkan yang tadi boleh yang Boleh, silakan, ya, silakan. dari Kang Fatah tadi sama Kang Saiful. Disitulah menariknya kita berbicara sastra. Jadi sastra sebagai sebuah karya, sebagai sebuah art, ini memang ketika sudah dilepaskan oleh seorang artis, seorang penyair katakan begitu, kalau itu syair, maka dia merdeka. Artinya merdeka terserah ini. Apakah nanti, jadi apakah audien nanti akan menafsirkan karya itu seperti apa? Penyair memberi kebebasan, si pembuat memberi kebebasan, monggo mau diterjemahkan seperti apa. Karena hakikat sastra itu bagi penyair adalah yang utama adalah sarana untuk berkatarsis. Jadi bagaimana penyair ini atau seorang sastrawan ini menanggapi alam. Jadi ketika seorang sastrawan merasa ada suatu alam, peristiwa alam yang tidak ditanggapi dalam bentuk rangkaian kata, kalau itu seorang pembuat puisi, kemudian dalam bentuk sebuah lakon kalau itu seorang pembuat naskah drama, atau dalam bentuk cerpen kalau itu seorang pembuat narator. Jadi nah, bagi seorang sastrawan ketika dia sudah menganggap karya ini final untuk dilepas, maka sudah, ini bagaimana audien mau menafsirkan, monggo, itu disitulah. Jadi oleh karena itu betul yang disampaikan oleh Kang Fatah, seorang sastrawan yang baik tidak akan pernah puas dengan karyanya, karena untuk sastra yang pertama tadi sebagai sarana katarsis, yang kedua sastra berfungsi art, baik seni juga begitu, ini adalah sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai ideal kehidupan yang ditangkap oleh seorang sastrawan. Jadi kalau ada orang begini itu jelek, maka dia norma etika pranata itu diungkapkan lewat karyanya itu. Kemudian yang kedua, sastra juga berfungsi sebagai untuk aktualisasi antara, jadi gini, ada unsur manis dan bermanfaat. Artinya begini, kalau hanya manis saja maka karya sastra itu atau karya seni itu menjadi jelek. Demikian juga kalau bermanfaat saja itu menjadi karya ilmiah, bukan lagi karya sastra begitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa sastra itu sebagai pengungkap pikiran dan perasaan itu juga mesti harus dipahami juga. Jadi karya sastra memiliki 3 fungsi itu. Nah, dengan demikian berbicara masalah karya sastra, kita tidak bisa lepas dari alam semesta ini, kemudian audien dan sastra sendiri. Jadi tidak akan pernah lahir karya sastra baru tanpa dipengaruhi oleh karya sastra lama. Itu oleh karena itu saya sepakat dengan Kang Fatah tadi bahwa seorang sastrawan, seorang penulis sastra tidak harus juga pintar membaca begitu. Itulah sebabnya ketika lomba baca puisi tidak harus anaknya bisa menulis puisi begitu. Itu seperti itu ya. Jadi memang benar-benar saling berkaitan ya, Pak Saiful. Apalagi juga ini sebenarnya kalau di ilmu bahasa Indonesia karya ilmiah menulis gitu ya. Tapi kalau karya ini adalah hubungannya dengan sastra, ada manis dan juga bermanfaat. Iya, betul. Kang Fatah Yasin. Ini di era milenial sekarang ini masih banyakkah dari anak-anak muda, ini khususnya mungkin para pendengar di Radio Belambangan FM, karena malam hari ini memang kalau setiap malam itu identik gitu ya Pak ya. Ada yang kalau saat ini kan lagunya adalah lagu usingan, bahkan juga yang masuk ke kita ini adalah Jawaan gitu ya. Itu tidak tanpa dipungkiri di era-era sekarang ini. Ada yang masih bersikuku antara Banyuwangi, Jawa, mereka enggan untuk menjadikan satu, tapi udahlah saya sastra Banyuwangi toh, saya nggak bisa untuk menulis untuk sastra Jawa atau banyak hal gitu atau Indonesia. Ada nggak sih Pak gitu Pak? Yang mungkin sempat ngobrol gitu. Kalau soal osing gitu ya, itu yang menjawab nanti. Okay. Kalau Jawa Mas Sukono. Nah, tetapi kan fokus pelajar sekarang ini saya lihat itu mulai meninggalkan ini ya, Jawanya. Oh gitu. Bahasa daerah itu mulai terasing. Nah ini sebenarnya kaitannya juga kalau di sana. Saya amatir. Oke.
Makanya kalau soal proses kreatif mereka itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Indonesia. Indonesia. Oleh sebab itu saya ingin nyapa Mbak Uut ini ya. Mbak Uut itu guru, ya dosen juga di Untak. Itu di SMA Negeri 1, dia itu sudah menerbitkan sekian banyak buku gitu. Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Osing. Gitu. Juga puisi, cerpen, terus sejarah-sejarah kampung-kampung. Itu saya punya semua itu, saya dikirimin karena sebelumnya itu saya dimintai suruh bikin komentar pengantar gitu. Jadi saya lihat ini sangat menggembirakan ya, adanya sebuah perkembangan dari siswa itu. Terus anak saya juga diam-diam juga bisa pinter nulis gitu. Tapi nulisnya di apa itu ya? Diary. Aplikasi Di Wattpad. Wattpad, iya. Sudah perkembangan zaman. dapat honor gitu. Saya nggak tahu gitu. Iya, bagi anak-anak SMP emang banyak yang sekarang suka menulis di Wattpad, anak SD pun juga banyak itu saya amati, ya. Ya, jadi kita ini ya yang tua-tua gini ketinggalan lah kalau soal teknologi kan sudah berkembang, kita kan masih Manual ya. manual mungkin ya, artinya ya dengan Facebook dan sebagainya. Banyak lagi aplikasi yang lain yang mereka ikuti, kita nggak tahu gitu. Jadi benar-benar bukan kasarnya bukan idealis lagi. Saya hanya di Using saja atau saya hanya Jawa saja, tapi semuanya ini pada dasarnya seharusnya bisa gitu ya Pak ya. Bisa, mereka bahasanya pun lagi bahasa ngepop. Nah itu bahasa sekarang istilahnya. Bahasa sekarang juga kegandrungannya kepada hal seperti yang K-pop gitu ya. BTS, girlnya Korea gitu. Mereka K-pop. Iya, K-pop itu. Iya. Mereka banyak terinspirasi dari situ. Kalau anak saya loh ya. Oke. Juga rata-rata remaja kita itu begitu kecenderungannya. Jadi nggak mau ribet-ribet, tetapi ya kalau yang kelas yang generasi mungkin yang tahun 90-an gitu, 2000 sekarang itu sudah agak bagus gitu, persoalan-persoalan sosial juga masuk di situ. Juga sudah masuk. Kalau Tapi dari sebenarnya kan cinta gitu. Oke, kalau di Pak Muhammad Saiful sendiri, Pak, di sekolah sendiri bukan hanya sastra untuk Indonesia saja yang mungkin yang diterapkan. Tidak hanya sastra Indonesia, tapi memang untuk sastra Indonesia ini Universal kan ya? Ya, di sekolah itu sudah ada namanya festival lomba dan seni siswa secara nasional. Oke. Itu setiap tahun sudah rutin. Kalau di SMP itu langsung dari kementerian program ini. Jadi lombanya berjenjang dari jenjang kabupaten, kemudian provinsi sampai ke nasional. Namun untuk yang Basa Osing ini memang baru adanya ya ini yang kami selenggarakan untuk pelajar ini, yaitu lomba nulis cerpen cerita cendek Osing. Ya alhamdulillah ini kami sudah sejak 2012 kami aktif sampai sekarang. Sampai sejauh ini. Ya sudah banyak pemenangnya yang sudah menjadi sastrawan. Oke. Dan sudah beberapa, dan dia juga bukan hanya menang di sastra Osing pemenangnya itu, tapi juga menang di sastra bahasa Indonesia, sastra nasional. Itu banyak para pemenangnya yang ada di sini. Terus beberapa buku sudah terbit, kumpulan cerpen cerita cendek Basa Osing setiap tahun itu alhamdulillah bisa Dan kalau bisa ini terbit. dapat bukunya ada di toko ini ya. Timur Timur bersaudara. Nah, itu Iya. saya lihat jejer ya. Ya semua untuk sastra Osing, alhamdulillah. Nanti ke depannya, dan alhamdulillah itu sastra memang tidak melulu ketulisan. Akhirnya dengan perkembangan yang sekarang ini medsos semakin luar biasa ini, akhirnya iya. Jadi lombanya dongeng ning ngarepe HP utawa ning ngarepe kamera, terus dikirim karena ini masa pandemi. Jadi Ya, dikirim virtual, virtual, akhirnya kita siarkan di
bahkan salah satu penilaiannya adalah penilaian like dari pembaca. Alhamdulillah lumayan anak kecil-kecil SD saya lihat lumayan bahasa Itu usingnya. juga sempat ada yang viral saat itu yang cerita tentang barong. Iya. Penerapannya kalau di sekolah sendiri seperti kalau sekarang karena ini eranya juga medsos, Iya, medsos. sastra itu tidak harus pakemnya juga tidak seperti dulu gitu. Betul. Ya. Mau mengikuti zaman pun Yo, kadung dongeng kalian di lombanya yo kudu ning ngarepe salah satunya untuk hubungannya dengan dengan video dan lain sebagainya, dengan medsos, dengan YouTube, dalam hal ini dengan Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya kami menyelenggarakan lomba dongeng semacam ini. Oke. Sahabat Belambangan masih di sastra dan pengembangannya di sekolah, karena kita kedatangan 3 narasumber. Beliau-beliau ini adalah pakarnya untuk sastra. Ada Bapak Muhammad Tayasin Nur, kemudian juga ada Bapak Muhammad Saiful dan selaku guru, bahkan juga praktisi untuk lomba-lomba juga sastra. Ada juga Bapak Supono dari DKB. Kalau di DKB sendiri Pak Supono, bahkan kita bicaranya juga secara universal nih ya, anak-anak dari tingkat SD, SMP dan juga SMA, ada nggak sih Pak yang datang tiba-tiba ke kantor DKB ataupun juga sowan ke sana dari pihak DKB sejauh ini ya Pak ya? Baru-baru ini di era pandemik ini kan, karena kita lihat kemarin juga di kantornya kan dinas pariwisata gitu Pak. Bukan hanya ketika ada pameran saja, tapi mereka juga bertanya-tanya terkait tentang sastra. Karena kan selain di sekolah, referensi juga dari luar, contohnya dari DKB sendiri juga menyediakan gitu loh Pak. Ya. Sampai hari ini belum ada, di data kami belum ada. Oleh karena itu dengan adanya program tadi yang kita mengadakan pentas kolaborasi, saya yakin nanti ke depan dengan sendirinya tidak usah kita akan terbentuk dengan sendirinya, manakala sesama penggemar atau sesama suka menulis begitu nanti akan terbentuk kelompok sendiri. Komunitas. Dan disitulah nanti ketika komunitas itu muncul, DKB akan memfasilitasi itu. Oke. Ya. Kemudian dari komunitas sendiri Pak, sejauh ini yang tercatat mungkin nggak Pak? Ada berapa nih Pak? Mungkin teman-teman yang di luar yang tidak mahasiswa atau tidak sekolah, biasanya kan juga pengen bergabung. Apakah juga harus ke DKB atau menghubungi Pak Fakta? Kalau mungkin saya bisa menambahkan, kalau browsing ini kebetulan kami punya paguyuban. Nah, paguyuban Sekar Kowong Belambangan nanti ini memang bukan lembaga DKB, tetapi program-programnya memang lebih terarah ke bahasa osing. Ini adalah komunitas. Dari ini kemudian kami mengembangkan dari komunitas ini kami mengembangkan yang suka cerpen, yang doyan cerita cendek, kami juga punya komunitasnya. Di Facebook ada, grup Facebook ada, grup WA ada. Terus yang lebih suka ke bahasa, dalam hal ini linguistik, kami juga punya namanya grup Kamus Using. Nah, jadi lebih ke grup komunitas ke anak yang lebih suka ini ini lebih banyak. Ini ada komunitas-komunitas semacam itu. Cuma karena komunitasnya medsos ya, jadi mungkin nggak perlu pasang spanduk. Bangun tidur. Iya, lebih dekat. Maksudnya begitu Pak. Jadi kalau di DKB sendiri memang secara gabungan semuanya menyediakan untuk sastra. Tapi kalau di luar itu teman-teman yang mau bergabung silakan gitu ya Pak. Silakan. Pak Saiful. Jadi tidak harus Anda mungkin datang ke DKB mau bergabung. Iya, saya tambahkan begini Mas. Untuk saat ini memang sebenarnya dari segi dukungan teknologi Banyuwangi sudah luar biasa dengan adanya banyak smart kampung, kemudian internet sudah masuk ke desa-desa. Kayaknya Banyuwangi harus segera katakanlah bangkit untuk pengembangan sastra. Begini, kita lihat saja kalau saat ini mungkin oke lah banyak orang menilai bahwa
penggunaan bahasa daerah sebagai fungsi sosial itu mungkin berkurang, meskipun faktanya bahasa daerah itu sebenarnya baik itu Osing, baik itu Jawa itu sebenarnya bahasa hidup. Artinya begini, ketika kita berbahasa Indonesia misalkan untuk memprint sulit, orang akan mengatakan memprint atau memprint. Bahasa Jawa enak saja, ngeprint. Oh, pesentran. Nah, di luar orang-orang sastra melihat bahwa sastra itu hanya sekedar yang dicetak di buku, yang ditulis. Kita lupa bahwa munculnya Denny Caknan, munculnya anak-anak muda di Banyuwangi menghasilkan lagu-lagu baru berbahasa Osing, itu puisi yang dilakukan. Benar sekali. Nah, oleh karena itu demikian juga di drama. Kalau kita lihat munculnya siapa yang sama ibu tua yang di Pati itu, drama itu kan drama juga itu. Oleh karena itu saya pikir saatnya generasi muda Banyuwangi nanti bangkit untuk menghasilkan karya sastra yang seperti itu, yang cocok dengan tuntutan zaman. Perkara nanti itu akan hadir sebagai sastra populer, monggo, toh nanti juga dengan sendirinya karena tersaring oleh kebiasaan akan menjadi sastra murni yang nanti akan menjadi menghasilkan yang lebih baik, begitu saya pikir. Menghasilkan lebih baik. Kalau Pak Fathah Yassin tadi menjelaskan bahwasannya anaknya sekarang udah alirannya ke K-pop. Jadi ada referensi. Jadi kalau nulisnya sendiri pun sudah pakai bahasa saya dan atau gue atau gimana? Tetap dia memakai bahasa yang baku, Indonesia yang benar. Baku gitu. Cuman kan kita lihat kontennya itu. Konten. Lihat temanya, tematiknya, kan kita tahu bahwa pikiran atau perasaan remaja sekarang ini beda dengan remaja saya dulu. Kalau remaja dulu itu puitis banget gitu ya, Pak ya? Justru saya merasa kurang berkembang. Malah anak sekarang ini sangat-sangat tahu semua, tapi sedikit. Gitu. Nggak terlalu intens gitu loh. Kalau saya amati tidak semendalam saya waktu merenung tanpa ada media gitu ya. Saya bisa berhusuk-husuk dengan tulisan tangan ya, dengan mesin ketik. Itu ada nilai dan kehusukan sendiri. Anak sekarang kan serba instan, cepat gitu ya. Jadi daya renungnya itu kayaknya kurang gitu. Eksplorasinya kurang. Kontemplasinya kurang. Sehingga itu tadi kan karya yang dihasilkan ya sesuai tuntutan zaman dan keinginan teman, jadi menjadi karya populer tadi. Karena tidak abadi juga ya, Pak ya? Bukan masalah tidak abadi, karena sastra jadi kita kan juga seperti apa, jadi akan begitu nanti jalannya. Oke, kalau Pak Saiful nih, Pak Saiful, saya boleh ngulik sedikit Pak Saiful, karena kan kembali tadi bincang dengan Pak Sumono tadi menjelaskan bahwa di Banyuwangi sekarang ini jangan salah, anak-anak muda Banyuwangi ini sekarang banyak yang juga pintar untuk menulis puisi dan dilakukan. Itu puisi kan? Puisi ya. Ini kalau saya boleh tahu sedikit aja ngulik gitu. Kadang-kadang bahasa Banyuwangi sendiri ini tidak baku yang dilakukan. Itu gimana, Pak? Kalau gini ya, kalau kami di bersama teman-teman sepakat bahwa memang bahasa Osing itu kan memang ada bahasa gaulnya dan ada bahasa baku. Kalau ketika mereka gaul di medsos atau di apa, mereka bebas mereka. Tapi bahasa baku itu ketika mereka harus menulis yang harus secara tata bahasanya harus benar. Kalau menulis di buku dan lain sebagainya untuk resmi semacam di sekolah atau di apa, ini memang harus menggunakan bahasa baku. Tetapi ketika mereka di pergaulan, di medsos, bahasa Osing, monggo silakan. Yang penting
terus berkembang dan tidak membatasi diri, termasuk juga lagu. Ini saya yakin, saya percaya istilahnya sesuatu yang diserap oleh bahasa osing menjadi bahasa osing, itu akan memperkaya. Sekarang kita itu bahasa osing kita itu adalah yang tercatat ya dalam kamus ya, itu baru sedikit sekali, sangat jauh sekali dengan bahasa Jawa, bahasa Bali, jauh sekali. Sehingga nanti dengan perkembangan zaman ini, insya Allah kami mencatat, mendokumentasi, kami juga punya kamus osing online yang bisa di akses oleh siapapun, mereka bisa mengisi ya, kalau dia menemukan kata-kata baru maupun dituliskan di situ, dia artinya apa, nanti bisa memperkaya daripada bahasa osing ini. Oke. Terima kasih banyak. Nah, ini karena 50 menit dari jam 7, saya tadi juga sempat memberikan janji kepada sahabat Belambangan karena tema kita adalah sastra dan pengembangannya di sekolah. Sebelum kita nanti review, boleh dong apakah ini dari Pak Fataya Sinur yang akan memberikan hasil sastranya, karyanya untuk diperdengarkan kepada sahabat Belambangan yang ada di rumah, ataukah nanti Bapak Muhammad Saiful atau Pak Supono juga berkenan? Ada juga ya. Kita mulai dulu dari Bapak Fatah. Silakan Pak Fatah. Ya, gantian aja nanti. Ya, gantian pasti Pak. Ya, tadi sempat bikin puisi. Cuman sebelum saya baca, saya kasih pengantar dulu ya, bahwasanya ini puisi saya ini saya tulis eksperimen gitu ya. Eksperimen. Kalau orang bilang puisi gelap, tapi silakan. Puisi gelap. Bikinnya tengah-tengah ini berarti. Iya, ini ada puisi gelap ini. Ini memang sengaja saya berkelit dari makna-makna vulgar atau makna transparan, sehingga orang susah untuk mengartikannya. Nah, itu dia lah, seorang sastrawan seperti itu kemudian. Judulnya Gulali. Aku tengah menyelam ke laut bahasa dalam dadamu. Kata-kata setelah koma seperti helaian rambut hitam basah oleh keringat. Kulihat sebatang kalimat penuh duri. Darah muncrat sebelum kusentuh. Sejak awal aku tahu di antara sepi kau berhasil menerjemahkan warna jingga. Aku ingin seperti matamu, tapi merah jambu, terselip di antara jeda ribuan kalimat. Setelah titik, setelah teror bahasa seolah usai, aku menimang bongkah api fajar tegak lurus. Ternyatalah tak pernah usai, seperti embun di rumput hijau di pagi yang cerah. Dari koma itulah aku merasa ada kekosongan. Angin tiba-tiba berbalik arah, mengelus tengkuk kita bersama. Mungkin dari bawah ke atas, sesuatu yang diperam dalam irisan sejarah. Mengeluarkan lagi riwayatmu. Pelan saja aku melangkah, kata demi kata yang berjalan tertatih-tatih. Seperti cuaca yang dibekukan, ledakan lembut dari dalam, rona merah atas denyut jantung yang dikipasi cinta. Tidak. Aku telah memperlakukan tubuh bahasa semena-mena. Warna-warni di pelupuk matamu membuat kupu-kupu menjadi takjub. Mungkin bersama malam atau pagi,
niscaya aku ikut berangkat, merayakan cinta sekaligus duka cita. Tak akan berkedip atas mainan cahaya dalam bahasa. Sebelum koma dan titik pun masih lama. Januari 2021. Luar biasa. Luar biasa. Pak. Itu dalam gelap ya Pak ya? Dalam gelap. Dalam gelap. Itu masih gelap. Saiful nih, boleh dong ya? Mungkin ada. Sebetulnya saya lebih ke cerita pendek ya, cerita cendek. Jadi yo, masuk Isun mau cerita cendek ya? Terserah sudah Pak. Berbahasa using lah. Bahasa sing ya. Ketiki. Ada salah satu cerita pendek, cerita cendek yang saya tulis. Nama judulnya itu mungkin sedikit dongeng aja ya. Sedikit dongeng. Sidik ya. Sidik ben. Telung menit Mama. Iya oke. Nah, judulnya ini penggetesan. Penggetesan. Artinya apa itu Pak? Penggetesan ini panggone getes. Oh ya wis, Iya. lanjut Pak. Ring jaman iku hang aran Ronggo Setoto wis sing kuat maning ngadepi tingkah lakune para punggawa hang wis sing demen ambi Ronggo Setoto. Fitnah iku wis dadi kaya watu hang gedhe gemelundung teko ring pucuke Gunung Raung ngantem rasane kaya ning awake Ronggo Setoto. Ya wis kelendi maning pungkasane kabeh kudu nerima. Ronggo Setoto kudu nerima paukuman mati. Ya wis isun sanggup, isun gelem nglakoni paukuman mati iki. Naming aja salahaken isun engko kadung ana kedadian gedhi-gedhi. Ronggo Setoto nglakoni hukuman mati ana ring penggetesan. Kabeh para algudu dikongkon mateni utawa ngentekno nyawane Ronggo Setoto. Saakeh-akeh algojo ring keraton Blambangan jaman iku nyatane sing ana hang bisa mateni Ronggo Setoto. Para algojo pungkasane bingung. Klendi carane iki supaya bisa ngukum mati Ronggo Setoto. Kabeh wong dijaluki hing ana hang bisa nduduhaken. Sampai akhire ana cara kudu nyiksa anak rabine Ronggo Setoto, mene Ronggo Setoto nduduhaken pengapesane makne iyane bisa dihukum mati. Pungkasane kabeh padha hing nerima kekaken atine kadung Ronggo Setoto sing mati. Wis kelendi carane iki kadung Ronggo Setoto sing mati isun kena ngukum jare para algojo. Serta wis disiksa anak lan rabine pungkasane Ronggo Setoto gelem nduduhaken pengapesane. Iya wis kadung gedhi carane isun gelem, tapi anak rabine isun kudu rika bebasaken. Kudu rika jamin uripe enak. Ketiga, pengapesan isun iki ana ring pelanangan isun. Kadung pelanangan isun iki rika getes. Engko isun bakal bisa mati. Akhire sing kate kesuwen para algojo nglakoni parenhang kaya diomongaken Ronggo Setoto. Digetes pelanangane sampai melesat. Ndilalah pelanangane mau ndek melesat. Mari iku Ronggo Setoto ninggal. Pelanangane mau hang melesat mau hal arupa bunder kaya wijine kaya wohe
kemiri yang melesat mau melesat ning tangane raja Blambangan. Wiji hang bunder hang kaya bal hang kaya wohe kemiri mau pungkasane dadi jangkrik. Hang pungkasane jangkrik iku mau ngomong. Ya wis, saiki Rika hang salah. Sebabe Ranggastata sing duwe salah. Apa Ranggastata sing bisa mati dihukum? Apa Ranggastata sing mati keneng gaman paren-paren. Krana Ranggastata iku njaga kebenaran. Ranggastata iku sing salah, iyane teguh, iyane kenceng ning bab kebenaran. Tamat. Wah, itu cerita pendek Sorong Nixon. Jadi kan ini apa yang mau saya bacakan nih adil lah kalau Kang Ipul Osing saya itu baca guritan Jawa gitu, tapi beda kalau Kang Fatah tadi puisinya melalui kontemplatif yang tinggi, penafsirannya juga sulit. Kang Ipul juga begitu, ceritanya melalui ada peristiwa yang melompat dan kita perlu untuk berpikir dua kali. Yang siapa ini? Mosok apa mau? Kok kemiri untuk mengolah karyanya. Dan apa yang saya bacakan nanti guritan yang hanya sekedar repertoar saja, mungkin hanya potret gitu aja nanti. Jadi ini saya baca dulu, ditafsirkan nanti aja. Oke, silakan. Adikku pasaran. Ing ngarep omahku isih ana papan, senajan liyane wis pavingan. Isih ana pasir lan lebu, sing kala-kala dinggoni si manis ngising lan si blorok kipu. Ing koran bekas senajan durung lawas, beritane artis sing sok agamis, mongko seneng pegatan hobine gendaan, karo pejabat lan rujak ning tanggaku si klambi batik sing disemantani mung mesem karo nglirik. Si gendruk sing rada lemu ibut ngejur godhong randu lan gogrokan pentil jambu dicampur banyu dadi abang kuning lan biru. Ting mriki sadean jampi asli ramuan Jawi tanpa kimia tanpa ekstasi. Oleh tuku nganggo duit apa wae, ringgit, real, won, yen, dolar Amerika apa dolar Australia, kreweng krempeng utawa kertas monopoli uga duit oleh korupsi kabeh tak layani. Lencir kuning sing semugih, bungkus rokok ditata dadi tembok, ditekak-tekuk gagang-gagang alum godhong sawi, dibitingi diento dadi Barbie. Kerdus kotak cilik bekase adah wedhae bulik dadi dipan meja lan kursi sing ditata sajak rapi. Sing adol dipaitu, sing ngenyang dirayu supaya tuku. Sing sugih dirasani jari mergo ngingu duit wedok utawa tuyul kelangan simbok. Bareng grimis teka, kabeh prung ditinggal ngono wae tanpa rasa piye-piye. Wah, itu kata-kata yang bagus. Iya, sekedar potret aja ini. Saya sebagai penulis ini menulis guritan ini membayangkan saya sebagai seorang kakak melihat adik saya yang sedang pasaran, ya itulah anak pasaran seperti itu. Monggo sudah ditafsirkan bagaimana. Oke, bapak-bapak yang sudah hadir nih malam hari ini mudah-mudahan bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir ya, tapi Amin. yang perdana, dan selanjutnya juga nanti akan kita bahas banyak sekali bagaimana sastra dan perkembangannya khususnya di dunia sekolah ya. Tadi kita sudah ungkit bahwa anak-anak muda di Banyuwangi sendiri sudah mulai diterapkan banyak sekali kegiatan festival gitu ya. Bukan hanya sastra
sastra universal, tapi juga ada sastra berbahasa Jawa, bahasa Using, bahkan sastra Inggris kalau bisa juga masuk ya, karena dunia sastra. Terima kasih waktunya sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan info yang diberikan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Kedepannya juga bisa juga hadirkan bukan hanya yang senior sekelas Pak Fatah Yasin Nur, tapi mungkin juga anak-anak yang masih muda. Iya, betul, nanti bisa adik-adik yang lain yang bisa kita undang. Dungeng-dungeng menang mau yo keneng di kene apik iku. Cocok iku. Kalau Pak Fatah cilik mau. Kalau Pak Fatah Yasin Nur tadi menjelaskan iki ini apa namanya, puisi gelap seperti itu aja, penafsirannya juga sangat sulit dia. Apalagi nanti kalau misalkan ingin bergabung, silakan bisa gabung bareng rekan-rekan. Boleh tanya-tanya di KB ya Pak ya pastinya. Iya, monggo ya, silakan kalau misalkan mau bergabung di sastra, baik itu sastra Jawa, Indonesia atau juga sastra Using sendiri. Terima kasih waktunya. Adakah yang ingin disampaikan terakhir? Gini, yang suka nulis Using nggak tahu kemana mau dikirim, kami punya website yang siap untuk bentuknya macam-macam, bisa apapun pokoknya bahasa Using, mau berita, mau laporan, mau kuliner, mau essay, mau opini, kami punya website namanya blambangan.com. Monggo langsung jadi kontributornya, insya Allah saya adminnya akan saya approve. Nah bisa kami menerima. Kalau dari Pak Fatah ada yang ingin disampaikan Pak Fatah? Iya, jadi secara pribadi kegandrungan saya kepada bahasa itu mengasihkan, membuat saya selalu terus mencari dan ingin menemukan sesuatu pengucapan yang pas dalam sastra. Oke, seperti itu. Kalau dari Pak Supono, Ya, kalau saya berharap karena gayut 3 hal, bahasa, budaya, dan sastra, dengan pembelajaran sastra atau kegiatan-kegiatan sastra di Banyuwangi nanti akan menjadi berdaya ketiga-tiganya, baik itu mulai dari penulisnya, artisnya, karyanya sendiri, dan audiennya, tiga-tiganya berdaya. Karena kalau ketiganya ini berdaya, maka kehidupan sastra dengan sendirinya akan menjadi baik. Itu saja, baik melalui sekolah maupun melalui event-event yang digelar oleh komunitas ataupun oleh pemerintah itu. Oke, terima kasih banyak para narasumber yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat ilmu yang sudah dihadirkan, tentunya dalam program Serat Blambangan Sastra dan Seputarnya antara kerjasama Dewan Kesenian Blambangan dan juga di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif. Baik sahabat Blambangan dimanapun Anda berada, saat lagi program Isuk-Isuk akan kembali hadir menjumpai Anda hingga nanti merapat di posisi 9 malam. Saya Riki pamit undur diri, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blambangan Radio.